Sekolah minggu, murid di GKPS rajin dulu gereja hari Minggu. Mula kondisi rumah, malah rumah uhuru. Anani tanggal Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semuanya sehat-sehat kan? Aduh, kakak udah kangen banget pengen ketemu adik-adik secara langsung. Tapi walaupun kita sekarang kebaktiannya masih kebaktian online, adik-adik harus tetap penuh sukacita ya. Adik-adik harus tetap semangat. Sekarang kita mau memulai kebaktian kita. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Kami Bapa mau memulai kebaktian sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kebaktian kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir Tuhan Yesus menyertai kami Tuhan, mengikuti kebaktian ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu boleh mengikutinya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah kita masuk ke ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1. Kakak ulangi ya. Ayat hafalannya diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1. Ayo, ada yang mau bantuin kakak nggak bacain ayat hafalannya? 2 Korintus 6
ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa ya, harus dihafalkan sampai minggu depan. Kalau misalnya sekolah minggu masih ingat ayat hafalannya minggu ini. Nah, sekarang kita mau kembali lagi angkat pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Ya, adik-adik ya, semangat ya. Ayo, siapa yang ingat Tita minggu lalu? Yang bawa kebaktiannya, yang mimpin kebaktiannya itu Kanesha. Ada yang ingat? Pinter. Sekarang Tita ke-6, berarti minggu lalu Tita ke-5 yang Kanesha bawain, Tita ke-5. Sekarang kita masuk ke Tita ke-6. Ayo kakak mau tahu, siapa di sini yang tahu isi dari titah ke-6? Ayo, kakak mau dengar. Titah ke-6, jangan membunuh. Pinter, hebat ya adik-adik. Diingat ya titah-titahnya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Santi. Nah, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu KKPS Bandung. Apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini bersama dengan Kak Santi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur karena hari ini kami tetap dalam keadaan sehat. Dan hari ini juga Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, mengajari kami supaya kami makin mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Matius 13 ayat 32 sampai dengan 33. Sekali lagi ya, Matius 13 ayat 32 sampai dengan 33. Yuk mari kita bersama-sama membaca ya. Kita buka Alkitabnya masing-masing. Kita bersama-sama membaca. Matius 13 ayat 32 sampai dengan 33. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan bisa menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman kita hari ini. Nah adik-adik, setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan firman, mengabarkan Injil, dia akan selalu memakai perumpamaan-perumpamaan. Kenapa Tuhan selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan ketika dia mengajar orang banyak? Yaitu supaya kita lebih mudah memahami apa arti firman yang disampaikan itu. Apa makna yang tersembunyi di dalam firman itu, sehingga kita lebih gampang, lebih mudah untuk mengerti apa yang diceritakan atau yang difirmankan oleh Tuhan. Pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada kita tentang biji sesawi dan ragi. Adik-adik, kalian tentu pernah mendengar namanya sesawi. Sesawi itu adalah sejenis sayuran. Nah, dia memiliki biji yang sangat kecil seperti gambar ini. Biji sesawi yang sangat kecil seperti gambar yang di samping ini. Nah, biji itu sangat kecil sekali. Tetapi ketika biji itu ditanam atau ditaburkan di ladang, maka ketika dia dipupuk, disirami, kemudian dia akan bertumbuh sampai dia menjadi besar dan tinggi. Nah, dari biji sesawi yang kecil tadi, ketika dia ditanam, bertumbuh sehingga menjadi semakin tinggi. Dari biji yang kecil semakin tinggi. Sesudah biji sesawi itu bertumbuh dan menjadi semakin tinggi, dia memiliki ranting dan dahan dan daun yang sangat lebat sekali. Sehingga banyak burung-burung yang hinggap di sana, diam di sana. Bahkan burung-burung banyak yang berkembang biak di atas dahan sesawi itu. Kemudian ada juga lagi binatang-binatang kecil yang lain yang diam di pohon sesawi itu. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwa biji sesawi itu sangat kecil sekali. Tetapi dia bisa bertumbuh menjadi tinggi dan besar.
dan berguna bagi makhluk-makhluk yang lain. Nah, perumpamaan yang berikutnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah tentang ragi. Adik-adik pernah mendengar tentang ragi? Nah, ini dia gambarnya di samping ini. Coba perhatikan. Nah, ketika seorang ibu atau seorang tukang kue membuat kue, dia pasti mencampurkan sedikit sedikit ragi di dalam adonan kue itu. Tujuannya adalah apa? Supaya adonan kue itu berkembang atau menjadi tercampur sempurna, sehingga dia menjadi mengembang karena dicampurkan dengan ragi. Padahal ragi itu hanya dimasukkan sedikit. Nah, ragi yang sangat sedikit dimasukkan ke dalam adonan tepung 3 sukat ataupun sekitar 40 kilo, tetapi bisa menjadikan adonan yang mengembang, adonan yang sempurna. Kalau adonan roti itu sudah sempurna, ketika dia diolah, ketika dia dibakar, akan menghasilkan kue yang cantik, bagus tampilannya, dan tentu juga rasanya juga tentu enak. Nah, demikianlah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini. Perumpamaan ini adalah hal tentang kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga ini dimulai dari ketika Tuhan Yesus berumur 13 tahun. Tentu adik-adik di sini ada juga kan yang berumur 13 tahun, tentu itu masih dikatakan anak-anak. Ketika Tuhan Yesus berumur 13 tahun, dia sudah memulai menyebarkan Injil. Dia sudah mulai menyebarkan firman Tuhan ketika dia masih kecil. Di antara orang banyak di Galilea, dia menyampaikan tentang Injil. Tetapi apa? Banyak orang-orang di Galilea itu yang tidak mau mendengarkan pekabaran atau Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia masih kecil. Tetapi karena pelayanan Tuhan Yesus itu, walaupun dia kecil, walaupun masih berumur 13 tahun, Allah Bapa memberkati pelayanannya sehingga bertumbuh menjadi banyak. Nah, yang pertama sekali adalah ketika Tuhan Yesus memiliki pengikut, yaitu murid-muridnya berjumlah 12 orang. Dari yang sedikit 12 orang. Tetapi semakin lama murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan Injil juga, sehingga makin banyak juga pengikut Tuhan, banyak juga yang makin percaya kepada Tuhan. Sehingga dari seorang Tuhan Yesus yang masih kecil bertambah menjadi memiliki 12 murid, kemudian bertambah-tambah lagi semakin banyak pengikut Tuhan, dari 12, 100, 1000, 10.000, bahkan sampai hari ini pengikut Kristus, pengikut Tuhan di seluruh dunia makin bertambah dan makin banyak. Nah, itulah tentang hal kerajaan surga. Nah, ketika banyak pengikut-pengikut Tuhan yang ada hingga saat ini, pengikut-pengikut itu menunjukkan bahwa mereka sangat percaya kepada firman Tuhan, sangat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dapat dilihat oleh orang lain sebagai pengikut Yesus. Melalui perbuatan-perbuatan pengikut Kristus ini, pengikut Yesus ini, makin banyaklah orang yang percaya, makin banyaklah orang yang mengikut Tuhan. Sehingga dari yang sedikit tadi 12 murid Yesus
menjadi banyak sekali pengikut Kristus, murid Yesus di seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan itu berkembang dari 12 orang, semakin berkembang bagi seluruh orang di dunia. Nah, adik-adik juga walaupun sekarang menjadi anak sekolah minggu yang umurnya masih sedikit, yang tubuhnya masih kecil, kita juga bisa seperti biji sesawi, walaupun kecil tetapi dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan ragi, walaupun ditaruh sedikit ke dalam kue, tetapi dapat membuat adonan kue menjadi mengembang dan sangat besar. Demikian juga dengan kita, demikian juga dengan adik-adik. Walaupun masih kecil, walaupun masih anak sekolah minggu, tetapi bisa menjadi berguna, bisa menjadi berdampak hidupnya bagi orang lain melalui perbuatan kita. Misalnya adik-adik mau membantu mama di rumah, misalnya membereskan tempat tidur, membereskan meja belajar, membereskan mainan, ataupun belajar dengan baik, belajar dengan rajin, itu pun sudah seperti biji sesawi tadi atau seperti ragi tadi. Walaupun sedikit yang bisa kita perbuat, tetapi bisa berguna, bisa menyenangkan hati orang tua. Demikian juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adik-adik mempunyai teman yang membutuhkan pertolongan. Misalnya di sekolah nih, dia tidak mempunyai alat tulis, adik-adik mau meminjamkan. Atau ketika teman-teman kita lagi sakit, kita mau mendoakan. Atau ketika teman-teman kita terjatuh lagi bermain, kita menolong. Nah, itulah hal-hal yang kecil yang kita buat, tetapi berdampak atau berguna bagi sekeliling kita atau orang lain. Nah, itu yang kita pelajari dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dari hal-hal yang kecil, perbuatan yang baik yang kita lakukan akan berguna bagi orang lain. Seperti biji sesawi yang bertumbuh besar, pohon yang tinggi menjadi tempat burung-burung bersarang, menjadi tempat burung-burung hinggap. Demikian juga dengan ragi yang sedikit tadi dapat membuat adonan roti menjadi berkembang. Semoga adik-adik yang mendengarkan firman hari ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita kecil, tapi perbuatan kita, kehidupan kita berguna bagi orang lain, terutama keluarga kita, kakak kita, orang tua kita, dan teman-teman kita semuanya. Sehingga firman yang disampaikan Tuhan itu semakin hari makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui hidup kita. Demikian firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berterima kasih karena Tuhan sudah mengajari kami untuk menjadi seorang yang berguna. Walaupun kami anak-anak sekolah minggu yang kecil, tetapi melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui kehidupan kami, banyak hal yang berguna yang dapat kami berikan bagi orang lain, bagi keluarga, bagi orang tua, terutama untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Santi, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Udah disiapkan kan uang persembahannya? Dilipat yang baik ya, yang bagus ya, yang rapi. Ayo kita angkat kedua tangan kita. Kita bersama-sama mengatakan Huberedoon, Hubani, Harajaon, Ninaibata. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
persembahan, sekarang kita mau berdoa untuk doa persembahan dan doa untuk selesai kebaktian. Yuk adik-adik, sekarang kita lipat tangan, tutup mata, dan menundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini Kau terima dengan sukacita. Tuhan, berkati jugalah kami, orang tua kami Tuhan, supaya di dalam memberikan persembahan, biarlah juga kami penuh dengan sukacita. Berkatilah orang tua kami, berkati pekerjaannya, supaya kami dapat memberikan lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar lagi juga kami akan menyelesaikan kebaktian kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau juga yang menjagai kesehatan kami. Biarlah juga Tuhan Engkau menyatukan hati kami nanti minggu depan untuk bersama-sama lagi melakukan kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu. Pasada uhur nami, ase torangganu. Seng boy dalanon nami, salakah natorsa. Dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Bang. God bless you.